Tanpa ada yang menolong, Joko beranjak. Ia tertatih berjalan menuju rumahnya. "Awas, kubalas kalian nanti," geram Joko sambil mendelik ke arah mereka. Sepanjang perjalanan, Joko terus memikirkan alasan bagaimana dia bisa mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hiruk-pikuk pasar terasa begitu penuh. Banyak pedagang saling sahut menjajakan jualannya. Beberapa hanya diam, yang lain sibuk menata dagangannya dan bertransaksi. Tak terkecuali Joko. Terik matahari tak menyurutkan tekadnya. Sudah 2 jam lebih ia berkeliling pasar, mencoba mencari peruntungan. "Permisi, butuh tenaga tidak ya Pak?" tanya Joko. "Wah, maaf mas, belum ada. Coba ke Juragan Jamal, biasanya butuh kuli panggul," kata ibu pemilik toko. Joko menghembuskan nafas panjang. Tadi dia sudah ke sana. Namun sama seperti lainnya, Juragan Jamal pun yang terkenal kaya tak membutuhkan tenaga tambahan. Joko kembali melangkah. Sesekali ia memegangi perutnya. Semenjak semalam, perutnya itu belum terisi apapun. Andai Ratna mau memasak, pasti dia tak bakal kelaparan seperti ini. Ingin rasanya pulang ke rumah, menikmati secangkir kopi sambil menyulut sebatang rokok. Pasti rasanya begitu nikmat. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Istrinya tak bakal membiarkan itu terjadi. Joko tersenyum kecut. Ia begitu heran. Wanita yang dulu lemah lembut berubah drastis dalam kurun waktu 1 bulan saja. Jadi laki-laki kok nggak berguna? Kalau bukan lagi hamil, sudah minta pisah aku mas. Begitulah kalimat yang terus terngiang di telinga Joko. Wanita bodoh, pikir Joko. Memangnya membesarkan anak tanpa seorang laki-laki itu mudah. Sudah enak kerja jadi pembantu di rumah Juragan Marto, malah keluar dengan alasan sedang hamil. Lihat saja sekarang, untuk makan saja kesulitan. Padahal kalau dia kerja di sana, pasti ada makanan yang selalu bisa dibawa pulang. Setidaknya biaya pengeluaran mereka tidak sebanyak sekarang. "Ratna, awas saja kamu. Aku buktikan kalau aku bisa punya banyak uang," geram Joko. Joko kembali melangkah, mencari peruntungan lain. Namun sudah beberapa toko ia sambangi, hasilnya pun tetap sama. Kini, laki-laki itu hanya bisa duduk di depan kios yang sudah tutup. Sesekali ia meneguk saliva saat memperhatikan warung makan di seberangnya. "Aduh!" Joko tersentak. Lamunannya buyar saat mendapati laki-laki tua terjatuh tepat di depannya. Semua barang belanjaan pria itu berhamburan. Spontan Joko pun beranjak menolong pria itu. Meskipun miskin harta, begitulah kehebatan Joko. Tanpa diminta pun ia bakal menolong orang lain. Tapi itu tak berlaku untuk istrinya. Diminta untuk membuang sampah saja perlu waktu 3 jam untuk dilakukan. Sejenak, Joko terdiam ketika melihat sebuah dompet berwarna coklat tergeletak tak jauh darinya. Nalurinya mengatakan untuk mengembalikan dompet itu. Namun, di sisi lain Joko juga butuh uang untuk makan, bukan berharap lebih. Tetapi ia yakin kalau pria ini bukanlah orang miskin. Terlihat dari pakaiannya yang bersih, belum bau badannya yang wangi. Dan lagi, Joko juga mendapati sebuah kunci motor ikut terjatuh di dekat barang laki-laki itu. Di zamannya, sepeda motor masih menjadi barang mewah.
Walah, terima kasih ya mas. Maklum sudah tua, mata kurang jelas, gak lihat kalau ada lubang, ucap laki-laki itu. Iya pak, lain kali hati-hati ya, ucap Joko tersenyum sambil menyambar dompet coklat itu dan memasukkan ke dalam kantung belakang celananya. Setelah pria itu pergi, Joko segera melangkah. Tidak elok rasanya membuka dompet di depan empunya. Barulah ketika pria tadi sudah pergi, Joko segera membuka dompet itu. Seketika matanya berbinar, manakala mendapati berlembar-lembar uang di dalamnya. Mampus kamu nak, aku bawa uang sekarang, ucap Joko puas. Ia berniat untuk segera pulang ke rumah, memberikan semua uang itu kepada Ratna. Namun, saat ia melewati sisi belakang pasar, Joko kembali terhenti. Beberapa meter di depannya terlihat sekumpulan orang sedang beradu seru. Mampus, muter! Terbesit di hati Joko untuk pergi ke sabung ayam itu. Ia berpikir, jika bisa memenangkan taruhan, pasti uang yang ia bawa juga lebih banyak. Toh uang ini juga hasil nemu, kalaupun kalah, Ratna juga tidak akan tahu. Dengan semangat menggebu dan percaya diri tinggi, Joko mulai bertaruh. Awalnya dia begitu gembira, manakala ayam jagoannya menang beberapa kali. Namun, sekali dua kali kalah, nalurinya untuk terus mengikuti sabung ayam itu mulai tak terbendung. Ia lupa akan niatannya memberikan uang itu kepada Ratna. Dalam kurun waktu 2 jam saja, harta karun yang ia temukan sudah raib tersisa. Ding! Umpat Joko murka. Gerah ya, gerah, ucap Pak Manto mengibas-ngibaskan uang hasil perjudian dengan Joko. Tak urung hati Joko begitu geram. Ingin rasanya mencekik ayam putih hitam yang membuatnya kalah. Tanpa sadar, Joko mengambil batu kerikil seukuran jempol dan langsung melemparkan ke ayam itu. Wih, apa maksudmu? Kalah ya kalah, geram Pak Manto saat mendapati ayamnya jatuh terkapar. Ayammu itu anjing, umpat Joko mendelik. Semua orang melihat Joko dengan pandangan tidak suka. Tidak ada yang memaksa Joko untuk ikut bertaruh. Lantas, kenapa dia marah dan melempar batu ke ayam yang sudah dijagokan beberapa orang di sana? Maumu gimana? Bentak Pak Manto keras. Joko tak takut. Ia pun membusungkan dada berniat melawan laki-laki itu. Bermodal ilmu silat yang ia tekuni dari kecil, ia menantang Pak Manto untuk berduel. Namun bodohnya, Joko tak menyadari bahwa di sana juga ada teman-teman Pak Manto. Buk! Joko yang sudah hilang kendali langsung memukul kepala Pak Manto dengan keras. Laki-laki itu tersungkur dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Kericuhan pun terjadi. Teman-teman Pak Manto berhamburan, menendang, memukul Joko tanpa ampun. Dengan tubuh penuh lebam dan luka memar, Joko terkapar di tempat itu. Emosinya belum sepenuhnya hilang, amarahnya masih menggenang di batinnya. Tanpa ada yang menolong, Joko beranjak. Ia tertatih berjalan menuju rumahnya. Awas, kubalas kalian nanti, geram Joko sambil mendelik ke arah mereka. Sepanjang perjalanan, Joko terus memikirkan alasan bagaimana dia bisa mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Ratna tidak boleh tahu, bisa tambah panjang urusannya. Aku bakal bilang ada copet dan aku yang difitnah, ucap Joko. Joko mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Ya, alasan itu yang paling logis saat ini. Pikiran lain melayang. Ia membayangkan istrinya begitu khawatir saat melihat keadaannya. Tersenyum, Joko bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, ketika ia masuk ke ruang tengah, gambaran yang didapatkan tidak pernah terjadi. Ratna hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyuapkan nasi ke mulutnya. Joko langsung saja duduk di depan istrinya,
mencoba memperlihatkan luka lebam agar terlihat lebih jelas oleh Ratna. "Dek," jawab Ratna singkat. "Kamu makan apa?" tanya Joko, sedikit memajukan tubuh agar Ratna bisa melihat luka-lukanya. "Nasi, mau apa lagi? Pengen makan buah juga nggak sanggup beliin kan?" tukas Ratna. Joko menghela nafas panjang. Andai dia tidak ikut sabung ayam, pasti sikap Ratna tidak bakal secuek ini. "Kamu lapar?" tanya Ratna. Joko tersenyum, hatinya sedikit lega. Ternyata Ratna masih peduli dengannya. "Itu ambil sendiri, ada nasi sama garam," ucap Ratna sambil mengunyah daging semur. "Loh, itu kamu makan semur daging, aku nggak disisain toh?" tanya Joko memelas. "Mau, istri lagi hamil jarang makan enak, malah diminta," tukas Ratna dengan sengaja menaruh piring di meja dengan keras. Seketika Joko bangkit. Ia paling tidak suka dengan wanita yang tak menghormati suaminya. "Apa maksudmu?" tanya Joko naik pitam. "Gak ada. Mau daging kan? Itu makan. Aku sama anakku sudah kenyang," kata Ratna sambil berdiri. Joko yang masih tak terima mencekal pergelangan tangan Ratna. "Sopan kamu sama suami," ucapnya. "Sopan? Kurang sopan apa aku, Mas?" kata Ratna hilang kendali. Ia benar-benar muak dengan pria di depannya itu. Plak! Tanpa sadar, Joko menampar pipi Ratna dengan keras, membuat perempuan itu limbung dan jatuh ke lantai. "Puas, sudah puas. Mau anakmu mati?" jerit Ratna sambil mengeluarkan air mata. "Dek," ucap Joko maju dan menolong Ratna. Tetapi tangannya ditepis oleh Ratna. "Jangan sentuh, laki-laki macam apa? Anak istri kelaparan tapi malah main sabung ayam," kata Ratna. Joko menggeleng. "Tidak mau ngaku, masih mau alasan. Brengsek kamu, Mas. Menyesal aku menikah denganmu," jerit Ratna yang langsung masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras. "Dek, maaf, buka toh pintunya," pinta Joko. "Sudahlah Mas, kita pisah saja. Aku gak kuat ngejalanin hidup ini. Kalaupun kekurangan, setidaknya karena aku sebagai janda," terdengar ucapan Ratna parau dari dalam kamar. "Dek, maaf. Kalau harus bersujud di kakimu, bakal kulakukan. Tapi jangan tinggalin aku," ucap Joko mengibah. Joko terus mengetuk pintu. Bahkan ia mencoba untuk menangis agar istrinya itu sudi untuk menerima permintaan maafnya. Klak. Pintu terbuka. Joko langsung bersimbol di kaki wanita hamil itu. "Maaf dek, maaf," ucapnya mengibah. Karena diam, ia menggerakkan kaki agar Joko menyingkir, lalu kembali berjalan ke amben dan merebahkan tubuhnya. Joko yang melihat itu perlahan menyusul Ratna. Ia langsung mendekap istrinya dari belakang. "Lepas," ucap Ratna hampa. Joko bergeming. Ia justru mengeratkan pelukannya. "Baik, kalau itu maumu, aku beri satu kesempatan lagi. Dalam kurun waktu 2 bulan, aku mau kita sudah punya rumah sendiri, bukan ngontrak di gubuk seperti ini," kata Ratna judes. Ratna tahu Joko tidak mungkin bisa mampu untuk menyanggupi persyaratannya. Daripada harus berdebat, mending ia menggunakan akalnya untuk mengelabui suaminya itu. "Rumah? Mana bisa, Dek?" ucap Joko. "Ya sudah, terserah kamu. 2 bulan. Kalau tidak, kita pisah," ucap Ratna tegas. Joko mengeluh, menghembuskan napas panjang. Tubuhnya begitu sakit, ditambah pikirannya juga semakin semrawut dengan permintaan mustahil dari Ratna. Sabung ayam sialan, batin Joko jengkel. "Baik, aku bakal turuti keinginanmu," ucap Joko beranjak dan berlalu pergi. Sudah hampir 1 jam Joko duduk termenung di pos kamling desa. Sesekali ia mencari-cari asbak,
Siapa tahu ada sisa rokok di sana. Kepalanya begitu berat, memikirkan cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam kurun 2 bulan saja. Terbesit untuk menceraikan Ratna, tapi itu tidak mungkin. Joko terlalu mencintai wanita itu, apalagi janin yang ada di kandungan istrinya yang sudah mereka nantikan begitu lama. "Wih, melamun terus," sapa Sentot. Joko sebatas melirik, lalu kembali memikirkan masalahnya. "Nih, rokok, biar tenang pikirannya," ucap Sentot melemparkan sebungkus rokok kepada Joko. Tanpa ambil pusing, Joko menyambar dan membakar satu batang. Rasanya begitu tenang, semua syaraf di tubuhnya menjadi rileks. "Wis, ada masalah apa toh?" tanya Sentot. Awalnya Joko tak mengindahkan, toh menceritakan masalahnya ke Sentot juga tak bakal mendapatkan solusi. "Dari mana?" tanya Joko. "Iem, mantap goyangannya Jok," ucap Sentot tersenyum puas. "Istrimu gak ngamuk toh? Mati nanti kamu," timpal Joko. "Gak akan, justru dia sudah tahu," jawab Sentot santai. "Bohong," ucap Joko. "Mana ada istri yang biasa saja saat mengetahui suaminya berselingkuh, apalagi sampai bersetubuh dengan janda desa." "Lah, gak percaya." "Memangnya kamu, Jok? Laki-laki kok takut sama istrinya sendiri?" sindir Sentot. Joko terdiam. Benar kata Sentot, seharusnya laki-laki tak perlu takut dengan istrinya sendiri. Joko memandang Sentot sesaat. Setelahnya ia menceritakan semua permasalahannya, bukan berharap solusi atau bisa mendapatkan cara agar bisa berselingkuh, namun setidaknya ia tahu cara untuk menjinakkan istrinya. "Wah, berat ya masalahmu," kelakar Sentot saat Joko berhenti bercerita. "Kamu malah ngejek," umpat Joko jengkel. "Wis, mending begini saja. Nanti malam kita ketemu di ujung desa. Aku beri solusinya," ucap Sentot. Joko menatap tak percaya. Meski Sentot tidak kekurangan harta karena istrinya orang berada, namun tak mungkin dia memberikan uang sebanyak itu kepada Joko. Malam menjelang, jam menunjukkan pukul 8. Joko sudah bersiap pergi ke ujung desa untuk bertemu dengan Sentot. Pikirannya sedari siang beradu, penasaran akan solusi yang bakal diberikan oleh temannya itu. Sentot memiliki peternakan ayam. Ia berandai, mungkin pria itu mau memperkerjakan Joko sebagai karyawannya. "Dek, aku keluar dulu. Mungkin pulangnya sedikit lebih malam. Doakan, semoga Sentot memberiku pekerjaan," pamit Joko, berharap sikap istrinya berubah saat mengetahui niatannya itu. Namun harapan hanyalah harapan semata. Ratna sama sekali tak tertarik. Ia justru berpura-pura sudah terlelap. Keluh Joko kecewa. Sesampainya di ujung desa, Joko mendapati ada setitik bara api di bawah lampu jalanan. Dari jarak beberapa meter, ia mengetahui kalau itu adalah Sentot. "Lama," ucap Sentot. "Pamit dulu sama istri," ucap Joko berkilah. Padahal ia memang orang yang suka mengulur waktu. "Jadi apa solusi permasalahanku?" tanya Joko tak sabar. "Tenang, sabar dulu. Tapi janji yo, apapun yang kamu lihat hanya untuk kita berdua. Bahkan istri kita pun tak boleh tahu." "Gimana?" ucap Sentot. "Wis toh cepetan, banyak omong kamu Tot," tukas Joko tak sabar. Sedang Sentot hanya menggeleng heran. Kok bisa Joko menjadi sosok kasar seperti ini? Padahal dulu ia anak yang paling rajin mengaji di surau. Tanpa berkata, Sentot menghidupkan motor Vespanya. "Ayo, malah bengong," bentak Sentot. Joko menurut. Ia langsung membonceng Sentot. Entah kemana dia akan dibawa pergi, Joko tidak tahu. 30 menit berselang, Sentot mulai masuk ke daerah yang lebih tinggi.
Bodohnya Joko tak membawa jaket, membuat tubuhnya menggigil kedinginan. "Kita mau kemana toh?" tanya Joko sedikit lebih keras. Bukan menjawab, Sentot justru menghentikan motornya di pinggir jalan. Joko sedikit waspada, takut temannya itu memiliki niatan buruk. "Kamu penasaran kan, kenapa istriku bersikap biasa saat tahu kalau aku main gila dengan janda itu?" kata Sentot sambil menghidupkan sebatang rokok. Joko terdiam, otak lainnya langsung menyimpulkan sesuatu. "Kamu main dukun?" Sentot tersenyum menyeringai. "Semua sah dalam cinta dan perang. Zaman sekarang jangan hanya modal cinta, tapi ingat, di dalam cinta ada peperangan yang harus menggunakan strategi," ucap Sentot. "Alah, cangkeman. Terus aku disuruh main dukun juga. Buat apa? Istriku itu gak punya apa-apa. Boro-boro warisan. Orang tua saja tidak punya," ucap Joko ketus. Jok, kamu itu bodoh apa tolol?" tukar Sentot meremehkan. Tangan Joko terkepal. Ia langsung menyambar kerah baju Sentot. Matanya mendelik tak terima dikatakan seperti itu. "Loh, santai dong," kata Sentot sambil menepis tangan Joko. "Sekarang kamu cuma punya waktu 2 bulan untuk membelikan rumah untuk Ratna. Mau jual diri saja tidak bakal laku. Satu-satunya jalan tercepat ya pakai kekuatan gaib," ucap Sentot enteng. Joko mengerutkan dahi. "Gimana caranya?" tanya Joko. "Gampang. Kita ketemu sama kenalanku, Mbah Warsih. Dia orang yang selama ini membantuku," ucap Sentot mematikan rokoknya dan meminta Joko untuk segera naik ke motornya. Sepanjang perjalanan, Joko terus berpikir, selama ini ia selalu sudah puas dengan apa yang bisa ia makan. Ia tak pernah sekalipun membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Namun kali ini setitik harapan muncul. Ia bisa membayangkan hidup enak berkelimpang harta tanpa harus susah payah bekerja. Sentot mengendarai motornya masuk ke area yang tak Joko kenali. Kanan kiri berupa pohon-pohon tinggi. Jalanan pun masih berupa susunan bebatuan. Bahkan sesaat Joko merasa ngeri manakala ia melihat sekelebat bayangan putih melintas di atasnya. Hingga Sentot masuk ke daerah pedesaan terpencil. Jarak antar rumah begitu jauh. Meski ada penerangan listrik, tapi rasanya Joko seperti dibawa ke alam lain. "Nah, sampai," kata Sentot saat memarkirkan motornya di sebuah pekarangan. Joko mengamati sekitar. Entah kenapa perasaannya tak nyaman. Serasa ada banyak pasang mata sedang mengamati mereka berdua. "Ayo," tegur Sentot saat Joko masih duduk di atas motornya. Buru-buru Joko turun dan mendekati Sentot yang sudah berdiri di depan pintu. Tok 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 tok. "Bah, permisi," panggil Sentot. Tak berselang lama pintu terbuka. Joko mendapati laki-laki yang sudah begitu tua. Badannya bungkuk, tubuhnya kurus kering seperti kerangka. "Orang gila, tidak punya sopan santun. Jam berapa ini? Sudah kesini lagi besok," ucap laki-laki itu. Sekilas dia melihat ke arah Joko dengan senyum kecil di wajahnya. Joko pikir Sentot bakal menyahut dan meminta orang tua itu untuk mengizinkan mereka masuk. Tetapi yang terjadi justru Sentot mengangguk dan berjalan ke arah amben di sisi kirinya. Tanpa sepatah kata pun, pria tua itu menutup pintu. Joko begitu terpesona. Belum pernah ia melihat orang dengan karisma sedemikian rupa. "Sini," pinta Sentot. Joko mengangguk, kemudian duduk di sebelah Sentot. "Siapa itu?" tanya Joko penasaran. "Mbah Warsih." "Tunggu saja, pasti sedang ada pasien di dalam," ucap Sentot yang mulai membakar rokoknya. Joko sigap menyambar bungkusan rokok dan mengikuti teladan Sentot. Sudah hampir 2 jam mereka duduk. Joko mulai merasa bosan. Terlebih udara yang begitu dingin membuatnya ingin segera pulang. "Pulang aja ya, besok kesini lagi, dingin," ucap Joko. "Sudah, tunggu saja, tidak usah banyak bicara,"
tukas Sentot. Joko hanya bisa menurut. Sesekali dia mengedarkan pandangannya. Sesaat dia tertarik untuk pergi jalan-jalan, setidaknya untuk mengusir rasa kantuk dan kedinginan. "Mau kemana?" tanya Sentot. "Bosen," ucap Joko. Sentot hanya mengangguk membiarkan Joko untuk bertingkah sepuasnya. Joko mulai melangkah. Mungkin jika di siang hari dia bakal betah di tempat ini. Dari sini pun ia bisa melihat perbukitan yang menjulang tinggi. Belum lagi lampu kelap-kelip dari pedesaan di bawah sana. Terus saja Joko melangkah memutari rumah itu. Sampai di suatu tempat dekat dengan area belakang rumah, Joko mendengar suara lirih. Ia paham jenis suara itu. Seketika rasa penasarannya muncul. Ia berjalan pelan menuju ke arah dinding kayu rumah itu. Suara desahan wanita semakin terdengar jelas. Dengan tidak sopannya, Joko mulai mengintip dari celah dinding kayu rumah itu. Kini dengan jelas Joko bisa melihat ke dalam. Ruangan itu seperti kamar tidur. Di dalamnya hanya ada kasur dan kelambu. Matanya terpancang pada dua orang di dalam sana yang sedang asik bergumul. Jakun Joko naik turun ketika melihat adegan dewasa secara langsung. Hingga si laki-laki seperti mengetahui keberadaan Joko. Ia menoleh tepat ke arahnya. Kejadian itu begitu cepat. Belum sempat Joko memundurkan tubuh, tiba-tiba si laki-laki di dalam kamar itu menggerakkan tangan. Awalnya Joko mengira ia bakal mengusap peluh. Namun ternyata posisi kedua tangan itu tepat berada di kepala dan dagu. Tanpa bisa Joko hindari, ia melihat pria itu seperti mematahkan lehernya. Dengan cepat ia menarik dan melemparkan kepala tepat di posisi Joko mengintip. Seketika Joko melompat mundur sampai jatuh tercengkang ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Belum lagi saat jendela di atasnya terbuka dan memperlihatkan sosok tubuh dengan meninting kepalanya.